حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian, para jemaah dari kalangan ikhwan ataupun akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa, masih seputar atau pembahasan masih seputar dosa atau efek dari dosa, yang pada pagi hari ini kita lebih spesifik membahas beberapa kasus dosa yang berkonsekuensi laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua maksiat itu kena laknat, betul, tetapi sebagiannya menyebabkan pelakunya terkena laknat dari Allah maupun dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang artinya jauhnya pelaku dosa tersebut dari rahmat Allah azza wa jalla. Dan masalah laknat dari Allah dan Rasulnya bukanlah sesuatu yang ringan, sehingga sebagian dari ulama mendefinisikan di antara definisi dosa besar adalah dosa-dosa yang ada nas, yaitu dalil Al-Quran atau Sunnah yang menjelaskan akan konsekuensi buruknya di dunia maupun akhirat, atau dosa yang dinaskan mendatangkan laknat, yang ada nasnya bahwa dosa itu mendatangkan laknat, atau secara sarahatan, secara terang-terangan Allah maupun Rasulnya, Allah ataupun Rasulnya melaknat pelaku dosa tersebut. Dan itu ada sekian banyak. Kita akan membahas beberapa darinya insyaallah, dan untuk beberapa pertemuan mendatang juga kita bahas beberapa dosa-dosa yang mengundang laknat dari Allah maupun Rasulullah SAW. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha, di antara efek dosa, anna dzunuba tadkhulul 'abda atau tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di antara efek dosa itu bisa memasukkan hamba ke bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat itu kan kutukan.
doa keburukan, kutukan dari Rasulullah SAW. Jadi orang itu terkutuk gitu. Fa innahu la'ana ala ma'asin wa ghairuha akbaru minha. Maka Rasulullah SAW melaknat sejumlah dari maksiat, sekian dari maksiat. Wa fahiya wa ghairuha akbaru minha fahiya aula bidukhuli fa'iliha ta'ata al-la'nah. Dan dalam beberapa maksiat yang Rasulullah laknat pelakunya itu, ternyata masih ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat tersebut. Jadi ada beberapa maksiat yang pelakunya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW laknat pelakunya, namun kendati pun ini dosa besar karena pelakunya mendapatkan laknat Rasulullah, masih ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat yang pelakunya kena laknat ini. Jadi dosa misal kena laknat, yaitu orang atau terutama perempuan yang menyambung rambutnya, itu kena laknat dari Rasulullah SAW. Itu dosa besar. Apakah itu dosa paling besar? Enggak. Dosa besar tapi bukan yang paling besar. Ada yang lebih besar daripadanya. Ya. Ini menyambung rambut ini aja kena laknat dan dosa besar, apalah lagi dengan dosa-dosa besar yang lebih besar daripada menyambung rambut, seperti durhaka pada kedua orang tua misalnya. Maka ini lebih kena laknat lagi. Maka dikatakan wa ghairuha akbaru minha. Ada dosa-dosa lain yang lebih besar daripada dosa yang kena laknat itu. Lebih besar. Fahiya aula, jazakallahu khair. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah. Maka dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa yang kena laknat ini, itu lebih unggul lagi untuk memasukkan pelakunya ke sarang laknat itu. Jadi lebih terlaknat lagi gitu. Walaupun dalam nas di teks Al-Quran atau Sunnah enggak ditemukan laknat terhadap pelaku dosa besar yang lebih besar ini, tetapi yang lebih ringan saja itu kena laknat, apalagi yang lebih besar, gitu maknanya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah satu persatu dari dosa-dosa yang terkena imbas, pelakunya akan terkena imbas laknat dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Fala'ana al-washimata wal mustawshimah wal wasilata wal mawsulah wan namisata wal mutanammisah wal washirata wal mustawshirah." Ya, kita akan bahas ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dengan ikhtilaf, perbedaan lafal yang enggak jauh berbeda ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni wal mughayyirati khalqallah." Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, suatu ketika beliau mengucapkan itu, apa yang dilaknat? Allah Ta'ala melaknat al-washimat wal mustawshimat. Yes, dan semua nanti akan disebut mustawsimat, munammisat dan seterusnya, itu berkaitan dengan tazayyun semuanya, yaitu berhias. Berkaitan dengan bentuk atau perbuatan berhias, dan di sini disebutkan perempuan rata-rata.
Al-washimat, yaitu perempuan yang mentato atau yang ditato. Dan hadis ini lafalnya al-washimat wal mustawshimat, ditato atau mentato, ini perempuan lafalnya di hadis. Namun ibrahnya bukan di perempuannya sekarang, karena di zaman itu yang mentato dan ditato itu perempuan. Makanya lafalnya di sini perempuan. Namun ibrahnya bukan di perempuan sekarang, melainkan di perbuatan. Laki atau perempuan yang ditato dan yang mentato itu semua kena laknat, maka hartanya haram, harta hasil mentatonya. Dan juga harta pekerjaan yang mengandalkan pemameran tato tersebut. Misal ada kontes tato terbaik misalnya, misal, ya, maka itu tidak halal hartanya. Maksudnya tidak halal penghasilan dari pameran-pameran dan kontes seperti itu. Ya. Kalau misalnya mentato itu kan nggak ada yang ikhlas. Orang ya ketika ditato biasanya kan pamer, ya. Pamer. Ya. Nggak ada. Saya tato saya dong bang. Di mana? Di bagian ini tersembunyi. Kenapa sih itu? Supaya nggak dilihat orang. Saya pengen ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada. Tato itu mesti ada sisi kesombongan. Nggak pernah tato itu tawadhu, ya, pasti sombong. Susah menemukan orang yang bertato tawadhu dengan tatonya dan zuhud dengannya. Nggak ada. Qanaah, nggak ada. Ya, tato di leher, tato di tangan. Sampai dulu saya langganan bubur, tukang bubur. Ada tukang bubur dia punya tato, tatonya di sini, di lengan sebelah sini. Dan kalau dia jual bubur mesti pakai baju flanel dan kemudian dilipat ininya supaya kelihatan ada tatonya sedikit di situ, supaya orang lihat, dia bertato. Dan kadang tato itu untuk menggertak. Makanya pertama, dosa besar pentatoan itu adalah mengubah ciptaan Allah, itu satu. Dan dosa besar keduanya adalah takabur dan ujub. Ajaibnya orang yang takabur karena amal soleh, ujub dengan amal soleh itu dosa besar. Lah ini ujub dengan maksiat lebih besar lagi, gitu loh. Ya, begitu. Jadi ini kenalan yang seperti ini. Nah terus gimana orang yang sudah kadung ditato? Ya. Kalau memang masih bisa untuk menghilangkannya, hilangkan dengan biaya yang mungkin besar, hilangkan daripada rugi dunia akhirat, kena laknat, hilangkan. Kecuali nggak punya biaya mungkin. Namun masalahnya kalau memang nggak punya biayanya, nggak bisa, atau mungkin tatonya sangat permanen dan nggak bisa, model yang nggak bisa diubah lagi menjadi normal misalnya, nggak bisa, maka minimal jangan menzahirkan. Ya, jangan menzahirkan. Lah jangan menzahirkan, terus gimana ini tato saya ada di leher banyak gitu. Ya udah minimal jangan tampil. Ya. Apalagi jadi penceramah, jadi ustadz, jangan deh. Kecuali jadi ustadz besok-besok pakai kerah yang tinggi ya, supaya nggak kelihatan tatonya. Karena orang itu akan melihat ini ustadz memang udah tahu bersih hijrah, tetapi alangkah baiknya dia menutupi itu. Ya, supaya nggak menjadi contoh. Nanti murid-muridnya bilang ustadz aja bertato. Walaupun ustadz bilang saya udah taubat, walaupun ustadz bilang gitu, tetapi akan tetap menjadi contoh dan pemakluman gitu bahwasanya familiar kok tato dalam pengajian, enggak bisa. Ya.
Kalau tatonya alami, tompel, nah ini baru beda. Ini biarin aja, ini mah ini qadarullah, ya udah dari Allah, udah nggak masalah. Tapi kalau tatonya buatan, kemudian gambar, kadang gambar makhluk hidup, subhanallah, dapat lagi laknat berikutnya, yaitu membuat gambar makhluk hidup di kulitnya pula, subhanallah. Apa benefit dari tato? Hanya pandangan orang yang belum tentu orang itu suka gitu loh. Betapa meruginya kita merasa ingin disukai orang untuk penyukaan yang semu, yang di akhirat bukannya sambil saling suka lagi, melainkan saling melaknat satu sama lain. Apakah orang itu akan suka dengan tato kita, atau mereka akan menghindar dari kita? Ya, ada kemarin ketika jalan di Keramat Jati, naik motor ya, naik kendaraan motor. Luar biasa, ada seorang preman. Preman ini pengen nyebrang, tapi pas mau nyebrang sengaja buka bajunya dan memamerkan tato-tato, beberapa tato di tubuhnya, sambil ngeliatin ke kami yang lagi naik motor mobil gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya, gue preman loh, gue punya tato, nyawa saja macam-macam, gue pengen nyebrang aja harus mengerahkan energi seperti itu jemaah. Pengen nyebrang aja harus punya tato gitu loh. Alhamdulillah selama hidup anak nyebrang nggak harus bertato. Jadi repot, nato tuh, orang tuh caper tuh repot pak. Orang paling repot tuh orang yang caper sebenarnya. Jadi harus nyebrang aja harus buka baju untuk memamerkan tatonya di sini tuh. Badan sini mulus nggak ada bulu, tapi tatonya itu, sehingga orang tuh merasa nggak mau berurusan sama dia gitu loh. Subhanallah. Ini warisan tato itu hanya takabur. Warisan tato itu hanya kesombongan. Dan warisan kesombongan itu api neraka. Apalagi yang diambil dari semua. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di kalbunya sekecil apapun dari kesombongan. Gitu. Kesombongan yang real, kesombongan gitu pak. Ada orang yang memang kelihatannya sombong tapi dia nggak ada maksud sombong, ada. Itu beda. Ya beda. Tapi ini memang real sombong, emang bener sombong gitu loh. Emang dia bermaksud sombong. Dan ajaibnya sombongnya itu dengan maksiatnya ini lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Ya. Taib. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, dan dalam riwayat lain, la'anallahu al-washimat wal mutamishat atau mustawshimat. Jadi orang yang mentato dan yang ditato sama-sama kena laknat. Sama-sama kena laknat. Kemudian wal mutanammisat, wan namisat wal mutanammisat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang mutanammisat dan namisat, yaitu perempuan yang meminta menghilangkan rambut wajah baik dengan cara pencabutan atau lainnya seperti kerokan, mengerok dan seterusnya, kecuali yang tumbuh di wajah berupa janggut atau kumis. Ya. Jadi rambut atau bulu di wajah perempuan biasa itu minta dihilangkan. Bukan di kepala, rambut di wajah. Di kepala itu beda lagi hukumnya. Di kepala beda lagi. Di wajah, ya, kecuali jambang, jenggot atau kumis. Atau bisa juga an-namsu yakhtassu bi izalati asy-sya'ril hajibain li tarfi'ihima atau tasbitihima. Atau an-nams yaitu khusus di masalah menghilangkan rambut atau bulu hajibain, alis. Ya. Baik untuk tarfi' atau untuk taswiyah. Tarfi' itu mengangkat.
Jadi ada beberapa manusia atau perempuan mungkin ya manusia lah ya, yang mana hajibnya yaitu alisnya itu turun. Jadi lebih dekat ke mata gitu misalnya. Dia merasa itu kurang cantik dan kelihatan kayak bapak-bapak lah gitu. Atau kelihatan beban hidupnya itu berat sekali. Jadi akhirnya di kerok semuanya, baik dikerok ataupun dicabut, dan itu sakit sekali ya. Kemudian ditebelin, di spidolin. Dia Anda nggak tahu istilahnya tuh, dipensilin atau diapain gitu, digambar lah gitu bagian supaya lebih atasan dikit biar agak cakepan. Atau taswiyah, atau supaya taswiyah itu menyamakan antara dua dari bulu mata ini, alis ini. Ya, taswiyah. Taswiyah itu menyamakan keduanya. Ada kan namanya alis. Kalau globalnya sama, tetapi kan kadang rinciannya agak sedikit berbeda. Ya, dan kalau laki-laki itu biasanya nggak mikirin gitu. Laki-laki yang kepikiran hal-hal seperti ini nggak tahu kok bisa itu. Ya, kok biasanya perempuan agak beda dikit bulunya beberapa helai gitu. Kenapa yang kiri kok saya lebih banyak dikit ya? Kayak enak nanti dari tetangga. Emang tetangga ngitung. Dan kemudian dipotong atau dikerok bagian sini supaya sama gimana, atau ke salon kemudian minta tolong disamain dari segi jumlah dan bentuk. Jadi tukang salonnya ngitungin, udah banci ngitungin lagi. Ya. Seperti itu dilaknat seperti itu. Ya, jadi namus ya, biasanya di sini. Ya, kecuali kalau misal fahish itu yang terlalu buruk ya, misalnya bukan menghina makhluk Allah, tetapi misal dia memiliki alis yang bulunya ke bawah sehingga menutupi matanya atau membuat bahan bulian orang, itu masih mungkin. Karena secara urf hal seperti ini jarang manusia tuh punya seperti ini sehingga bisa menghinakan dirinya. Ini mungkin bisa dimaafkan. Ya. Tetapi ketika itu hanya perbedaan yang sebenarnya tidak buruk, dan itu lazim pada manusia, karena alis kita satu dengan ini pastinya kuantitinya itu pasti beda, dan ada sedikit bentuk secara detail yang berbeda, itu nggak masalah. Atau seorang perempuan nggak puas dengan alis yang tidak kereng, yang tipis, lembut gitu alisnya, terus berkiblat pada artis-artis yang alisnya tebel-tebel ya. Maka dia pun berinisiatif ke salon, kemudian nyari tolong mbak sis ya, pak sis ya, karena dibilang bapak tapi sister, dibilang sister tapi kok bapak gitu kan. Nah kemudian tolong dong ini kerengin atau tumbuhkan bulu di situ atau gimana ya. Ini nih nggak perlu Pak di apa-apain, dah apa adanya aja ya. Saya menyusul luar biasa, ada yang dikerok diganti ya pakai isolatif ya misalnya, biar jadi sincan. Ngapain, itu udah dari Allah. Ketahuilah banyak anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita yang natural itu murni dari Allah, itu afdol loh. Walaupun kita ganti dengan homemade atau human made, buatan manusia, terus kita pasang di tubuh kita, tetap apa yang natural dibuat oleh Allah itu kita akan rasakan itu lebih afdol. Iya. Saya ketemu dengan ada seorang ketua DKM di suatu tempat lah di Jakarta yang saya isi kajian rutin di sana, yang beliau biasa giginya itu nggak ada di depan,
Jadi kalau ketawa tuh ya agak malu juga. Iya. Namun kemarin pas saya lihat beliau berubah. Giginya rata, subhanallah loh. Wah, makin tua berubah ini, ada apa nih? Jadi pakai gigi palsu tapi permanen ya. Sebenarnya nggak apa-apa ini, karena untuk maslahat dirinya juga, dia nggak bisa ngunyah, terus mau ketawa juga susah, kan nggak enak Pak. Kita mau ketawa tuh susah, nggak enak Pak. Mau sedih gampang, mau ketawa susah, itu hidup kayaknya nggak enak banget. Ya. Maka beliau pun ya udah pakai gigi rata, masya Allah bagus giginya sekarang. Sehingga kok ketawa, ya beliau ketawa lepas bisa gitu, nggak kayak dulu kayak saya kenal beliau 8 tahun lalu gitu, sampai sekarang selama 7-8 tahun itu setiap beliau ketawa mesti nggak ikhlas ketawanya, karena ada yang ditutupin. Maka sekarang beliau bisa ketawa dengan baik dan bisa ngomong dengan baik. Maksudnya ngomong dengan baik yaitu ngomong tanpa harus nutup mulut atau gimana. Namun saya tanya Pak, pasti coba rasain dulu ketika gigi Bapak masih normal dulu, masih agak mudaan, masih lebih muda dari sekarang ya. Sekarang usia beliau 65 sepertinya. Masih muda insyaallah dibandingkan Nabi Nuh, ya kan? Maka saya tanya seperti itu, dibandingkan yang sekarang Pak, gigi buatan itu beda Ustaz, tetap yang gigi asli dulu jauh lebih baik. Sekarang pun walaupun memang ya udah seperti ini giginya kelihatan rata, tetap beda, tetap gimana ya, tetap rasanya beda. Ketawa rasanya beda, ngunyah beda, ada sisi risih atau gimana, tetap. Maka apa-apa yang dipasang bukan secara natural murni awal dari Allah Ta'ala, itu ya tetap berbeda ya. Tulang palsu, apalagi alis palsu, orang melihat cakep ini alisnya, tajam, tapi orang tahu ini palsu, buatan, human made. Maka apa yang diberikan oleh Allah itu kalau kita syukuri lebih afdal daripada apa yang kita buat dengan ikhtiar kita, habis berpuluh juta untuk itu. Termasuk gigi palsu juga Pak, ya kan? Dan seterusnya ya. Kemudian juga yang dilaknat di sini wal mutafallijat lil husn. Dan di sini mutafallijat lil husn, yang mana ini orang seperti ini ingin menampakkan keindahan, kebaikan anggota tubuh, memalsukan. Misalnya dia punya gigi depan ya. Ada beberapa orang pengen supaya terlihat cakep, sehingga gigi dua depan ini apa namanya? Gigi seri. Apa ini namanya? Gigi depannya ini. Seri kan? Yang dua ini. Ya. Itu di tafrik sedikit gitu, apa? Direnggangkan sedikit kiri gitu ya, di kiri. Direnggangkan sedikit atau dibentuklah minimal. Ya. Supaya lebih cakep, lebih indah. Ada beberapa anggapan bahwa saya perempuan yang gigi depannya itu enggak nyambung, tapi agak sedikit longgar sedikit. Ya, untuk nyimpen sisa makanan mungkin. Ya. Itu katanya lebih, kata mereka, lebih menyenangkan, lebih indah dilihat dan seterusnya. Jadi kalau ketawa tuh gitu, tengahnya tuh ada space buat simpenan makanan. Wow, cakep nih gitu. Itu emang ada anggapan gitu di orang barat, juga ada anggapan gitu Pak. Ya sebaliknya ada juga anggapan bahwasannya perempuan yang giginya kayak gitu jangan gitu kan. Karena apa? Karena ketika ketawa kelihatan kejunya masih di situ misalnya. Ya, beda-beda. Tapi intinya tuh orang-orang seperti ini mengubah yang Allah Ta'ala beri itu karena anggapan manusia aja, bukan karena apa-apa.
karena pengen dilihat dan dianggap manusia. Gitu. Lil husn, tujuannya untuk tazyin, tahsin, yaitu untuk memperbagus, memperelok gitu. Itu tujuannya. Itu kena laknat. Ya. Kemudian wal mughayyirat khalqallah, dan perempuan yang mengubah-ubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik tato, namus tadi, dan juga yang barusan disebut mengubah gigi tanpa darurat. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi, Allah Ta'ala melaknat yang seperti ini, maka ada seorang perempuan, fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad, seorang perempuan dari kabilah Bani Asad mendengar hal itu, dan perempuan itu bernama Ummu Ya'qub. Faja'at, maka Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, innahu balaghani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Wahai Abdullah bin Mas'ud, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau itu menyebutkan laknat, engkau melaknat perempuan yang begini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah. Lah siapalah saya, kata Abdullah bin Mas'ud, siapalah saya untuk tidak melaknat siapa yang Rasulullah SAW melaknat. Ya karena Rasulullah SAW melaknat orang-orang seperti ini, ya saya ikutan melaknat, gitu kata Abdullah bin Mas'ud. Maka berkata Ummu Ya'qub itu, laqad qara'tu ma baina lawhayn fama wajadtu fihi ma taqul. Saya itu sudah membaca antara dua cover kitab, yaitu Al-Qur'an maksudnya. Saya baca dari awal sampai akhir, saya tidak mendapatkan lafal-lafal laknat yang engkau sebutkan itu. Enggak ada di Al-Qur'an. Dilaknat fulanah, dilaknat ini, enggak ada di Al-Qur'an. Masalah tato, masalah ini enggak ada di Al-Qur'an. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau misal wahai Ummu Ya'qub, kalau benar engkau membaca betul-betul Al-Qur'an itu, engkau akan menemukan itu. Ama qara'ti, tidakkah engkau membaca di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah SAW datangkan kepada kalian ambil, dan apa yang Rasulullah SAW larang maka berhentilah. Lah Rasulullah SAW melaknat al-washimat wal mustawshimat, an-namisat wal mutanamisat, dan yang tadi yang dua lagi terakhir wal mufallijat, semua wal mughayyirat khalqallah, itu semua dari Rasulullah. Karena itu dari Rasulullah, ya saya ambil. Maka perempuan ini, yaitu aku bilang bala. Ya, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahu qad naha anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang hal-hal itu dan bahkan melaknat. Maka apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kita ambil. Maka kata Ummu Ya'qub, kadang perempuan tuh masih aja mendebat gitu loh, padahal sesuatu udah jelas. Fa inni ara ahlaka yaf'aluna. Kata perempuan ini, Ummu Ya'qub, sesungguhnya saya melihat keluargamu, wahai Abdullah bin Mas'ud, melakukan hal itu, yaitu melakukan hal-hal yang terlaknat tadi. Lihat, ada sebagian dari, maaf ini ibu-ibu maaf ya ibu-ibu ya, sebagian dari perempuan itu ketika udah ketahuan ini salah gitu loh, tapi cari celah lain, yang mana celah itu nggak logis gitu loh. Ngapain ke situ gitu loh, nyari-nyari gitu, ngadi-ngadi kalau bahasa sekarang. Kayak misalnya ya tadi ini udah jelas kan, awalnya kan Ummu Ya'qub datang pengen untuk mempertanyakan, wahai Abdullah Mas'ud, engkau melaknat perempuan yang begini ini. Kenapa Ummu Ya'qub datang? Ya sebagaimana tipikal banyak dari perempuan, ketika merasa perempuan itu direndahkan atau dikurangi di kepenghargaannya, itu biasanya perempuan angkat bicara untuk membela keperempuanan gitu loh. Itu banyak. Makanya feminisme itu rata-rata perempuan yang betul-betul ada sedikit aja orang laki-laki salah sama perempuan itu langsung dibantai habis-habisan sama mereka.
kadang di luar logika, ya, gitu. Maka di sini kan sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud begini dengan ilmu gitu loh. Enggak cukup bagi perempuan ini. Akhirnya cari cara supaya gimana caranya supaya tetap menekan Abdullah bin Mas'ud padahal udah mukni. Hal ini udah yaitu dalil dan penjelasan Abdullah bin Mas'ud udah selesai gitu loh. Enggak usah lagi, udah ikutin aja kan gitu. Maka tetap perempuan ini fa inni ara ahlaka yaf'aluna. Benar sih kata kamu gini, tapi saya melihat keluargamu wahai Abdullah Mas'ud, istrimu melakukan itu melakukan tadi tato ini itu gitu. Maka kata Abdullah Mas'ud apa? Sok fadhhabi fanzuri. Ya udah kalau gitu kamu pergi ke keluargaku, ke istriku, lihat sendiri. Fadhahabat fanadharat. Benar dilakuin sama itu. Maka pergilah dia Ummu Yaqub dan ngeliatin istrinya Abdullah Mas'ud, bener gak nih jangan-jangan tatoan juga gitu loh. Ya. Falam tara min hajatiha syai'a. Maka apa yang dia cari enggak dia dapat. Ternyata enggak tatoan, enggak ngikir gigi, enggak ini enggak itu. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau kanat kadzalika ma jama'tuha." Wahai Ummu Yaqub, seandainya dia istriku melakukan apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, aku tidak akan menjima'nya, yaitu tidak akan melakukan hubungan seksual dengannya. Tapi istriku enggak seperti itu. Lihat, ada yang dipelajari di sini ya, ikhwan. Selain dari masalah tentang hal-hal yang terlaknat tadi, bagaimana sikap sebagian dari ummahat atau perempuan. Tadi Ummu Yaqub berkata kepada Abdullah Mas'ud dengan argumentasi dan hujjah Abdullah Mas'ud yang sudah kuat, tinggal nurut aja, selesai perkara. Tapi masih berkata apa? Sesungguhnya saya ngelihat istrimu kayak gitu. Benar nggak ngelihat kayak gitu? Gitu loh, paham nggak maksudnya? Kadang ibu-ibu kayak gitu. Mohon maaf, ibu-ibu kalau mau keluar boleh sekarang nggak apa-apa bu. Ya, asal jeplak gitu loh. Ya, paling istrinya juga kayak gitu. Nah kayak gitu, paham gak gitu? Sering gak denger kayak gitu? Di istri tetangga, bukan istri kita masya Allah soleh-soleh semua insya Allah ya. Istri tetangga, ya. Maksudnya tetangga kita punya istri, ya kita, gitu kan? Kan tetangga kita kan punya istri, ya istri kita kan? Ya kayak gitu. Kadang ibu-ibu kayak gitu, ketika udah nggak suka sama orang, itu spekulasinya tuh ketinggian, overthinking gitu loh. Paling dia istri kayak gitu juga, gitu loh. Padahal udah pernah lihat belum? Belum pernah. Buktinya ada nggak? Enggak. Cuman spekulasi aja, saking keselnya sama orang. Kan perempuan, sebenarnya bukan perempuan aja, laki juga, gitu. Biar fair aja, ya. Biar nggak berkurang kuantitas jemaah di sini, ya. Manusia itu ketika udah kesel sama suatu pihak, ya kadang-kadang seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan pihak yang dikeselin itu dilebih-lebihkan, spekulasinya tinggi. Yang nggak dilakukan olehnya itu dianggap seolah melakukan, gitu loh. Saya lihat istrimu kayak gitu, nah mak banget itu, gitu kan? Maka laki-laki yang jujur bilang, ya udah, ibu lihat sendiri, gitu. Ayo silahkan lihat sendiri. Pas lihat, beneran dilihat, dicari-cari sampai ketemu, kalau ketemu kesalahannya kalau bisa, gitu. Nggak ada, malu sendiri. Tidak sedikit yang seperti itu di masyarakat. Ya. Tapi itu bukan hal yang terlaknat, ya. Beda dengan yang tatoan tadi, ya. Begitu jemaah sekalian. Ada pelajaran juga dia dari kisah yang Abdullah Mas'ud ini, ada pelajaran ibu-ibu terutama ya. Udahlah, kalau misalnya itu sudah ada dalilnya, ya udah selesai, nggak usah dicecer. Kayak misalnya nih saya dai nih, saya ajarkan sesuatu hal yang biasa di perempuan, tapi ketika saya sampaikan mungkin ibu-ibu nggak terima karena ya itu membongkar keperempuanan kita emang biasa gitu, mungkin biasa ghibah, biasa begini begitu. Paling istri Ustadz juga kayak gitu. Nah, Anda tahu nggak istri saya kayak gimana? Kan kayak gitu, kadang-kadang gitu tuh. Hadir pikiran dari setan untuk gimana caranya mengcounter Ustadz ini atau dai ini
supaya kita memang mungkin ya ilmunya nggak bisa kita lawan, tapi tetap kita lawan ustadznya. Nah gitu. Gimana caranya? Gitu loh. Paling istri ustadz, paling anaknya ustadz, paling ya bu, buat apa ke situ? Udah terima aja ilmunya, nggak usah jauh-jauh ngelantur ke sana. Itu bukan urusan Anda lagi, gitu loh. Ya seperti itu. Ya. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, penyetor riba, nasabah. Mukilur riba yaitu penyetor riba, nasabah. Maksudnya nasabah di sini, mukil di sini nasabah yang meminjam sebenarnya. Tapi dikhawatirkan masuk juga pada yang nabung. Bahasa kita yang nabung, tapi sebenarnya itu hakikatnya menabung itu istilah yang masih ambigu. Kalau kita melihat hakikat menaruh uang di bank itu sebenarnya investasi, ya. Untuk bank ribawi itu sebenarnya investasi, karena ada pertambahan nilai, ya. Tapi bukan investasi syar'i, melainkan itu meminjamkan dengan adanya pertambahan bunga, dan itu ribanya di bunganya itu di bank ribawi. Apakah kena? Sebenarnya dikhawatirkan kena itu. Kena untuk bank ribawi, kena nasabah itu kena juga. Hanya ada kondisi-kondisi yang diberi uzur. Walaupun yang afdal sekarang tentu, jadi ulama berbeda pendapat mengenai kalau misalnya sudah ada bank yang memberikan solusi non ribawi sama sekali, maka wajib untuk beralih ke bank yang non ribawi itu. Ketika sudah memberikan solusi tanpa riba sama sekali, ya. Namun ada kalanya beberapa alasan yang mungkin masih memperbolehkan atau memberikan uzur pada orang-orang yang masih membuka rekening di bank ribawi, seperti gaji kantor atau dagang yang mana ya mau nggak mau harus pakai beragam bank gitu misalnya, atau sudah kadung nomor rekeningnya dikenal yang itu oleh ratusan orang sehingga agak susah kalau untuk klarifikasi setiap dari konsumen misalnya. Ada hal-hal yang semoga Allah maafkan, tetapi tetap hukum asalnya haram. Itu yang lebih sahih, hukum asalnya haram membuka rekening di bank-bank ribawi untuk istilahnya menabung di situ. Karena hakikatnya itu adalah menghutangi bank-bank itu untuk mereka memutar uang, dan kita dapat bunganya walaupun mungkin nggak seberapa bunganya gitu. Ya. Jadi akilah riba, pemakan riba. Pemakan riba di sini yaitu rentenir, orang yang meminjamkan dan dia melahap uangnya, meminjamkan dengan adanya denda keterlambatan, ya. Meminjamkan dengan nominal pembayaran yang lebih besar daripada yang dipinjam. Ini semua riba. Maka akilur riba yaitu orang yang ini meminjamkan ini. Nah, apakah orang yang minjam itu juga kena laknatnya? Kena juga dari segi apa? Dari segi dia mengamini klausul ribawi itu. Faham Bapak? Mengamini klausul ribawi itu, mengamini denda keterlambatan itu, walaupun nggak pernah terlambat, tapi pengaminan dia itulah yang menyebabkan dia terkena laknat, terkena dosa besarnya. Atau dia mengamini akan membayar lebih dari yang dipinjam, sudah di agreement di sebelumnya, maka ini pengaminan seperti ini, agreement seperti ini mendatangkan laknat bagi semua pihak. Ya, kalau misalnya antum minjam sama seseorang, tetangga misalnya, antum butuh uang 10 juta. Akhirnya antum minjam sama tetangga, tapi tetangga itu bilang,
Pak, ini cicil per bulan 1 juta Pak ya. Kalau misalnya 1 bulan terlambat, maka denda dapat 100.000 ke saya. 100.000 kan nggak seberapa. Oke, jangan 100.000, 50.000 lah dendanya. 50.000 itu nggak seberapa. Tapi dengan antum iya siap, itu sudah mendatangkan laknat buat diri antum. Padahal insya Allah antum nggak bakal telat. Tapi dengan mengiyakan, ya mungkin karena kepepet ya, biar cepatlah diiyakan. Ini mengundang laknat. Padahal benefit 50.000 itu nggak seberapa loh bagi orang ini. Tapi agreement inilah yang bermasalah gitu. Oke, itu tentang mungkin sekarang konteks lainnya tidak ada denda keterlambatan. Tapi gini, antum minjem sama tetangga 10 juta. Kata tetangga, ya 10 juta, tapi cicil selama 11 bulan, 1 bulan 1 juta. Berarti kan 11 juta. Yang dipinjam 10 juta, yang harus dibayar total 11 juta. Ini riba. Antum setuju? Ayo udah, ini masuk dalam sini. Ya, masuk. Ya begitu. Muskilah. Zaman sekarang ini masalah. Leasing, terus minjem apa namanya, kredit motor, mobil. Udah motor moge atau motor yang luar biasa, motor cowok, masih nyicil, cicilan ribawi, songong lagi. Tuh. Menjamak banyak keburukan. Songong, ganggu orang, cicilan ribawi, kredit, belum bayar tunai, terlambat lagi. Subhanallah. Mau jadi apa nih orang, dosa banyak banget. Tetangga mengutuk dia semua gitu. Lewat itu udah kayak pesawat lewat. Berisiknya minta ampun. Setiap orang lewat, kecelakaan mulu tuh orang. Jadi orang-orang mengutuk dia. Subhanallah. Ya. Wasyahidaihi, dan juga penulis transaksi riba, sekretaris, yaitu pegawai-pegawai yang bekerja di bank ribawi. Masuk di sini syahidai, yaitu yang menulis, mencatat. Ya, afan katib penulis pencatatnya, dan syahidai yaitu yang menjadi saksi transaksi ribawi, itu semua kena. Begitu coba. Subhanallah. Kata Nabi SAW, hum sawa, mereka itu semua sama. Subhanallah. Sama di sini berarti nggak ada beda dari segi azabnya, laknatnya. Wah, ini berat. Makanya orang sangat diapresiasi ketika seseorang resign dari pekerjaan ribawi. Sangat diapresiasi ketika seseorang pengen menyelesaikan hutang ribawinya karena pengen berlepas dari ribanya. Sangat diapresiasi, sangat dihargai, dan Allah akan memudahkan urusannya kalau dia jujur. Allah akan mudahkan insyaallah. Tapi bagi yang sudah kadung PW, posisi wena, itu susah, lebih susah lagi. Ngapain saya hijrah? Kan hijrah udah dulu ke Habasyah sama ke Madinah. Gitu kan? Saya mah udah di sini, ntar makan apa saya kalau misalnya saya resign dari bank ini misalnya gitu. Subhanallah. Banyak manusia itu tahu bahwasanya Allah Ta'ala lah yang merezekikan dan menjamin rezeki, tapi tingkahnya itu seolah-olah lupa bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menjamin rezeki. Gitu. Makan apa nanti saya kalau misalnya saya resign? Anak-anak saya makan apa? Ya. Ya kita bilang ya sama Pak, kayak dulu makan nasi, apalagi? Ya enggak, nasi dari mana? Warteg banyak Pak. Duitnya dari mana? Duitnya. Ah kan gitu. Ya duitnya kerja lah Pak. Nah saya ini lagi kerja. Kalau saya resign dari mana duitnya? Bapak mentalnya kalah sama pemulung. Pemulung aja itu ya mulung sih, memang ngeselin, tapi bisa. Makhluk gaib Indomaret, Alfamaret bisa dapat duit walaupun nggak halal. Makhluk gaib yang biasa periwitan itu, yang meresahkan banyak orang, ya, itu aja bisa ikhtiar Pak, walaupun sebenarnya itu tidak halal sebenarnya.
Ya, banyak orang yang berikhtiar, Pak, tukang somai. Ya. Oh, nggak bisa, masa saya dari tadinya ber-AC, masa saya jual yang beruap? Nggak mau saya. Nah, berarti yang mengalahkan hukum Allah di sini adalah gengsi kita. Berat, makanya sangat diapresiasi orang yang betul-betul pengen hijrah dari jeratan hal yang seperti ini. Ya, Allah akan mudahkan jalannya insyaallah. Banyak kok orang yang keluar dari jeratan ini insyaallah. Alhamdulillah banyak, dan mereka hidup lebih baik, lebih sehat secara syar'i, secara jasmani, secara sosiologi. Alhamdulillah. Kita temukan banyak yang seperti itu, alhamdulillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan buat dia way out, jalan keluar. Yang membuat jalan itu tertutup adalah gengsi, enggak jujur, kurang mau, kurang minat, itu jalan tertutup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah pasti akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya begitu. Ya, kita sudah masuk waktu syuruk, alhamdulillah. Jazakumullah khairul jaza. Udah masuk belum, Pak? Ini kok jamnya berbeda, Pak? 1 menit lagi. 2 menit lagi, ya. Mungkin saya ucapkan salam selama 2 menit insyaallah. Ya. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga apa yang tersaji dan terkaji tadi bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.